Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Haidar yang akan menemani kalian di ruang belajar kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang karakter dan string bagian pertama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haidar. Di sini kita akan belajar pertemuan 12 tentang karakter dan string atau bagian pertama. Oke, langsung aja kita mulai. Karakter. Oke, kita bakal berkenalan dengan karakter. Apa itu karakter? Karakter itu semua yang ada di keyboard ya. Tidak hanya huruf, namun semua simbol yang ada, termasuk new line dan lain-lain. New line, terus tab, terus apa lagi ya? Vertical line. Nah, semua karakter itu representasinya kalau dalam C itu direpresentasikan dalam integer dari 0 sampai 255. Terdapat tabel ASCII untuk pasangan karakter dengan bilangan integernya. Lalu untuk deklarasi karakter sendiri di C itu pakai tipe data char. Terus diikuti dengan nama variabel. Titik koma jangan lupa. Lalu untuk formatnya %C. Jadi kalau misalkan kita pakai scanf, bentar. Jadi kalau misalkan kita pakai scanf, berarti nanti scanf %C, alamat dari variabelnya. Alamat dari variabel yang akan ditampung. Yang akan menampung dari inputan. Nah, nanti juga ada beberapa cara untuk mendapatkan karakter, bisa pakai get char, akan dibahas di bagian selanjutnya. Oke, lalu kita bakal berkenalan dengan escape sequence. Escape sequence itu special character representation in string used to denote character that cannot be entered directly from the keyboard or that carry a specific control function. Jadi contohnya itu misalkan new line. New line ini kan nggak bisa diinputkan pakai keyboard. Backslash n itu kan nggak bisa diinputkan pakai keyboard. Nah, itu gunanya escape sequence. Jadi ada banyak banget escape sequence. New line, terus ini hexadesimal, terus juga ada tab, terus ada juga reset pointer, reset pointer ke kiri dan lain sebagainya. Ada banyak, nanti di akhir ada link buat kalau kalian misalkan tertarik untuk baca lebih lanjut, bisa langsung aja akses linknya. Lalu kita berkenalan dengan string. String itu sebenarnya array of character yang diakhiri dengan karakter \0. Jadi dia itu sebenarnya array. Nah, array tiap-tiap elemennya itu dia menyimpan karakter. Jadi contoh misalkan string algo. Nah, ini dalam C itu disimpan dalam bentuk array. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, ada 5 elemen, karena string selalu diakhiri dengan \0, maka nanti di akhir itu ada \0. Contohnya seperti ini representasinya. Jadi elemen pertama atau indeks ke 0 itu A, karakter A, terus indeks ke 1 L, indeks ke 2 G, indeks ke 3 0 O, indeks terakhir atau indeks ke 4 itu \0. Karena string sama seperti array, bisa juga deklarasi string menggunakan pointer. Jadi nanti kayak gini deklarasinya. Char asterisk P sama dengan string algo. Nah, ini sebenarnya sama seperti deklarasi string menggunakan array. Nanti tetap akan diakhiri dengan %0. Gitu. Lalu kita masuk ke white space problem. Jadi misalkan kita punya program char A 10, array A itu 10 elemen, lalu kita inputkan satu-satu pakai scanf C ke
AI. Nah, terus kita kasih itu A7 atau A yang pokoknya indeks terakhir itu kita kasih backslash 0 buat menandakan bahwa itu akhir dari string. Lalu kita printf %s. Nah, mungkin kelupaan ya, %s ini itu dia buat format string gitu. Terus nanti kita kasih pointernya, karena array itu sebenarnya pointer kan, pointer yang menunjuk ke elemen pertama. Jadi nanti kalau misalkan A biasa kayak gini, berarti nanti dia mengembalikan alamat dari elemen pertama. Itu udah dibahas sebelumnya. Kalau misalkan diinputkan kayak gini, algo enter ABC, nanti keluarannya itu algo enter AB juga. C-nya nggak kebaca karena kan kita input 7 karakter tuh. 1, 2, 3, misalkan di sini ya di inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya udah 7 nih. Tapi kenapa C-nya nggak keluar di sini? Itu karena karakter new line yang kita inputkan di inputan ini itu terbaca oleh program sebagai input juga. Nah nanti si new line itu bakal tersimpan di array A. New line itu kan backslash n ya. Nah, backslash n itu bakal tersimpan di array A, indeksnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Indeksnya keempat. Itu. Nah, biar dia nggak membaca ini, membaca new line, itu kita kasih spasi setelah formatnya, format %c. Jadi nanti scan f %c spasi. Kayak gitu, biar dia menghilangkan white space problem. Terus ini ada library dari bawaan, library dari si type.h itu ada banyak fungsi-fungsi yang bisa kita pakai, misalkan is alnum, is alpha, is upper, is lower, terus ada juga to upper, to lower, terus is digit. Ya ini is alnum berarti kan apakah si ch ini alfabet atau numerik. Alfabet itu berarti huruf kan, kalau numerik itu berarti angka. Terus is alpha berarti apakah si ch ini alfabet. Is upper berarti apakah si ch ini uppercase. Is lower berarti ya lowercase. To upper berarti dia convert si ch ini menjadi uppercase. Terus to lower berarti si ch ini bakal dikonvert ke lowercase. Nah, kalau misalkan dia udah lowercase nih, terus kita masukin ke to lower, berarti nanti hasilnya tetap sama lowercase. Terus is digit berarti nanti kembaliannya boolean, apakah si ch ini digit atau angka gitu. Sebenarnya masih ada banyak ya, masih ada apa lagi ya, aku kurang hafal fungsi-fungsinya apa aja, tapi nanti bisa dicek di situs. Terus kita perkenalan dengan end of file atau EOF. EOF itu adalah kondisi di mana tidak ada lagi input yang bisa diterima oleh program. Nah, bisa juga kita pakai getchar untuk mendapatkan karakter. Ingat ya, karakter dari input. Jadi kalau karakter berarti satu karakter gitu. Contoh penggunaan EOF, misalkan kita deklarasi ch, char, terus count, integer, variable count, tipe datanya integer, terus kita well si ch sama dengan getchar, berarti nanti kita eksekusi ini dulu kan, ch sama dengan getchar, berarti nanti karakter dari input kita masukin ke variable ch. Nah, setelah kita lakukan ini, baru nanti kita bandingkan dengan EOF. Apakah dia tidak sama dengan EOF? Berarti kalau tidak sama dengan EOF, berarti ada inputan. Kalau ada inputan, kita jalankan perintah di dalam while, yaitu count ++. Terus setelah itu di luar while, printf jumlah karakter ditentukan sama dengan %d new line, variable count. Jadi ini inti dari program ini adalah membaca berapa banyak karakter yang diinputkan oleh user. Termasuk ini ya, si white space juga bakal terbaca di sini di getchar. Untuk memunculkan misi EOF di Windows bisa menekan Ctrl Z atau gunakan text input pada online compiler. Jadi kalau misalkan kalian pakai
eh, one compiler atau online GDB itu ada tuh inputnya berupa teks input. Nah, nanti teksnya masukin ke situ terus kita run. Bisa. Nah, ini ada referensi ASCII, terus escape sequence, terus ini library dari C-type, dan yang terakhir ada EOF. Nah, ini ada sumber belajar. Kalau kalian masih kurang paham dengan penjelasanku, bisa merujuk ke sini ya. Recently, Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Guys, maaf.